Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Terdakwa pengeroyokan nakes di Bandar Lampung dijatuhi hukuman 1 bulan penjara. 3 terdakwa kasus pengeroyokan nakes Puskesmas Kedaton Randy Kurniawan menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang pada Selasa 28 Desember 2021. Majelis Hakim Fitri Ramadan memvonis 3 terdakwa yaitu Awang Helmi berusia 44 tahun, Novan Putra Abdillah berusia 32 tahun dan Didit Maulana berusia 31 tahun selama 1 bulan penjara dan terdakwa terbukti melanggar pasal 170 ayat 2 KUHP. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana masing-masing selama 1 bulan penjara, ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Eka Aftarini pada Selasa 30 November 2021 lalu yakni 2 bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada penasihat hukum dan Jaksa Penuntut Umum apakah pihaknya menerima putusan tersebut atau pikir-pikir. Kuasa hukum terdakwa yakni Bey Sujarwo mengatakan dari penasihat hukum memutuskan untuk pikir-pikir. Berita selanjutnya, 8 kecamatan di Lampung Selatan terendam banjir. Banjir melanda 8 kecamatan di Lampung Selatan. Akibatnya 1.216 hektar lahan sawah ikut terendam. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lampung Selatan, Eka Saputra mengatakan, banjir diakibatkan luapan air sungai. 8 kecamatan terendam banjir, lahan persawahan seluas 1.216 hektar ikut terendam. Kondisi itu merupakan dampak dari cuaca ekstrim dan luapan air sungai di dekat lokasi persawahan. Di Kecamatan Palas, ada 5 desa yang terdampak banjir yakni Desa Tanjung Jaya, Bumi Asri, Bali Agung, Pematang Baru, dan Sukabakti. Lalu di Kecamatan Ketapang ada Desa Legundi, Sumur, Ruguk, Bangunrejo, Taman Sari, Lembung Nala, Sumber Nadi, dan Ketapang. Di Kecamatan Sidomulyo meliputi Desa Sidowaluyo, Sidorejo, dan Sidomulyo. Kecamatan Candipuro yakni Desa Karya Mulya Sari, Sinar Palembang, Cinta Mulya, Banyumas, Beringin Kencana, Sinar Pasma, Rawas 8, Bumi Jaya, Trimo Mukti, Waigelam, Sido Asri, dan Titiwangi. Untuk Kecamatan Kalianda di Desa Taman Agung, Agom, Marga Catur, Wailubuk, Sukatani, dan Merak Belantung. Di Kecamatan Waipanji hanya Desa Sidoreno. Kecamatan Waisulan di Desa Banjarsari, Sumber Agung Sukamaju, Purwodadi, dan Pemulihan. Kecamatan Seragi di Desa Margasari, Kuala Sekampung, Sukapura, dan Sumber Agung. Eka menyebut ada 1.216 hektar lahan sawah yang terendam banjir. Rinciannya yakni 105 hektar di Kecamatan Palas, 157 hektar di Kecamatan Ketapang, 135 hektar di Sidomulyo, 536 hektar di Kecamatan Candipuro, 35 hektar di Kecamatan Kalianda, 20 hektar di Kecamatan Waipanji, dan 278 hektar di Kecamatan Waisulan. Di Kecamatan Seragi belum ada penanaman. Eka mengatakan usia tanaman padi yang terendam banjir rata-rata berkisar 15 hingga 30 hari. Kendati demikian, pihaknya belum dapat menyimpulkan potensi tanaman padi yang puso atau gagal panen. Menurutnya saat ini volume air mulai surut dengan ketinggian 20 hingga 50 cm. Berita selanjutnya, harga telur ayam di Bandar Lampung naik. Harga telur ayam ras di Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. Kini harganya menembus di angka Rp30.000 per kilogramnya. Seperti yang terjadi di Pasar Pasir Gintung dan Pasar Tugu. Pedagang telur Pasar Pasir Gintung Ismono mengatakan, sejak 1 minggu lalu harga telur ayam ras di lapaknya mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram.
Dari awalnya hanya Rp23.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam kampung dari Rp2.000 menjadi Rp2.500 per butirnya. Dan telur puyuh dari harga Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Ismono tidak tahu apa penyebab harga telur menjadi naik. Ismono hanya mengetahui harga telur sudah naik dari distributor telur. Akibat kenaikan harga telur tersebut, penjualan telurnya sepi. Pembeli yang biasanya membeli telur ayam ras hingga 5 kg, jadi hanya membeli 1 atau 2 kg saja. Pemilik toko Sofyan Bawang di Pasar Tugu Sofyan juga mengatakan harga telur ayam rasnya mengalami kenaikan sejak 4 hari lalu. Dari yang semula harga hanya Rp28.000 saja menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Tak hanya telur ayam ras, harga bawang merah di tokonya juga mengalami kenaikan dari semula Rp26.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Karena harganya naik semua, pembeli lumayan menjadi sepi. Sofyan berharap semoga harganya tidak semakin naik dan justru semakin menurun. Berita selanjutnya, diduga salah paham dua kelompok warga di Seputih Surabaya, Lampung sempat bersih tegang. Kesalahpahaman antara pemuda di Kecamatan Seputih Surabaya nyaris menyulut ketegangan antar kelompok warga pada Senin 27 Desember 2021 kemarin. Dari informasi yang didapat Tribun Lampung di lapangan, pada Selasa 28 Desember 2021, akibat dari perselisihan tersebut, 2 orang mengalami luka karena terkena senjata tajam. 2 orang korban ialah R yang merupakan Babinsa Kampung Sri Katon, Kecamatan Seputih, Surabaya. R mengalami luka sayat di bagian tangannya dan D warga Kampung Sri Katon warga mengalami luka memar di bagian wajahnya. Kronologi perkelahian korban dengan pelaku berjumlah 4 orang. Ketika seorang warga berinisial Y melapor kepada R yang merupakan Babinsa tempat tinggalnya. Y melapor kepada R karena ketakutan. Mendapat laporan Y, R kemudian ke rumah Y dan sudah bertemu dengan 4 orang pelaku. Karena bermaksud melerai, R menanyakan perihal persoalan antar 4 pelaku dan Y yang tak lain warga binaannya di Kampung Sri Katon. Diketahui kedatangan 4 pelaku dengan maksud mempertanyakan kenapa Y menghubungi kawan perempuan salah satu dari 4 pelaku tersebut dan mengajak bertemu di salah satu tempat. Setelah terjadi perbincangan, R yang bermaksud menengahi antara warganya dan 4 pelaku justru diserang oleh salah satu pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengenai tangan kanan R. Mendengar ada keributan di dalam rumah Y, warga kemudian masuk ke dalam mencoba untuk melerai. Namun terjadi lagi keributan dan mengakibatkan satu warga, yakni D, terkena pukulan besi di bagian wajah. Setelah dilerai oleh warga, akhirnya keempat pelaku pulang ke rumahnya masing-masing dan korban luka dibawa ke puskesmas terdekat. Berita selanjutnya, ASDP Bakauheni prediksi puncak arus balik terjadi pada 2 Januari 2022. PT ASDP Bakauheni memprediksi puncak arus balik libur Nataru terjadi pada 2 Januari 2022. General Manager PT ASDP Bakauheni Solikin mengatakan, untuk angkutan Nataru ini pihaknya telah menyiapkan semua aspek mulai dari fasilitas sampai dengan sistem. Pihaknya memprediksikan puncak arus balik ini akan terjadi pada 2 Januari 2022 mendatang. Semua fasilitas sudah dipersiapkan mulai dari areal parkir sampai dengan kapalnya. Semua itu harus ready dan pihaknya menjamin bahwa kelancaran maupun keselamatan, kenyamanan pengguna jalan juga pengguna jasa akan dicapai. Yang terbaik tentunya. Solikin menjelaskan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan bagi penumpang di Pelabuhan Bakauheni. Pihaknya akan tetap patuh melaksanakan SE dari tim gugus tugas dan SE dari Kementerian Perhubungan dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke tol gate, pengguna jalan harus memiliki kartu vaksin minimal 1 kali vaksin dan memiliki surat rapid antigen keterangan non-reaktif.
dan ini sudah berjalan sampai saat ini. Solikin mengatakan ASDP menambah 8 tol gate untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat Nataru. Ada 7 dermaga yang disiapkan untuk dioperasikan, 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Sementara untuk jumlah kapalnya yang siap berlayar ada 70 unit. Tiap hari kapal yang beroperasi sekitar 30 kapal. Tapi jika terjadi lonjakan yang luar biasa, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan BPTD selaku yang memberikan ketetapan jadwal kapal. Biasanya bisa ditambah sampai 34 kapal atau 36 kapal maksimal. Solikin memberikan imbauan kepada pengguna jasa untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan di dalam pelabuhan maupun di dalam kapal. Berita selanjutnya, Lapas Kota Agung lakukan penggeledahan kamar warga binaan. Lapas Kota Agung menggeledah kamar warga binaan dalam rangka antisipasi gangguan lapas saat Natal dan Tahun Baru pada Selasa 28 Desember 2021. Penggeledahan dipimpin Kepala Pengamatan Lapas Gus Vendra Priambogo yang diikuti seluruh jajaran petugas Lapas Kota Agung. Kegiatan penggeledahan dilaksanakan dengan humanis, teliti dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Ia menambahkan, hasil penggeledahan ditemukan barang-barang diantaranya sendok stainless, pisau cukur, paku, kipas angin, ikat pinggang, botol kaca, gunting, pemotong kuku, kabel, potongan besi, dan pisau buatan. Diharapkan setelah pelaksanaan penggeledahan ini dapat meminimalisir barang-barang terlarang masuk ke dalam kamar hunian di Lapas Kota Agung. Ia mengaku barang terlarang tersebut lantas disita untuk dimusnahkan. Sebab adanya barang terlarang apapun jenisnya memungkinkan menimbulkan gangguan keamanan di dalam lapas. Selama penggeledahan, petugas tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai usaha pencegahan penularan COVID-19. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.